Siapa tokoh utama wanita dari Jin Yong yang paling tangguh? Kebanyakan akan berdebat antara tiga sosok, Wang Rong, Xie Longnu, dan Zhao Min. Mungkin karena trilogi Raja Wali adalah novel karya Jin Yong yang paling terkenal dan paling sering diadaptasi menjadi film dan serial, sehingga melupakan tokoh wanita lain yang ada di novel berbeda. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Ajing, seorang wanita tangguh yang memiliki tenaga dalam yang sangat hebat. Tapi, selain Ajing, ada lagi tokoh wanita yang benar-benar tangguh yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jika kita melihat sebagai seorang manusia modern, tentu kita akan mendasarkan penilaiannya pada konsep wanita modern. Salah satu faktornya adalah feminisme, dan tentunya tidak semua konsep feminisme bisa diaplikasikan di dalam sosok wanita era dinasti Cina kuno. Tapi konsep yang kita mau ambil adalah kepribadian kuat dan kemandirian. Kebanyakan tokoh utama ciptaan Jin Yong bergantung pada tokoh protagonis prianya. Biasanya mereka tidak bisa hidup normal tanpa didampingi sang pria. Contohnya Zhao Min yang rela menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan Zhang Wuji. Tipikal protagonis wanita cerita wuxia biasanya ditampilkan cantik dan berilmu tinggi. Walaupun ada yang tidak memiliki kemampuan bertarung, tapi cantik itu sudah pasti. Contohnya Wang Yuyan dan Kasili, si putri harum. Wanita seperti ini biasanya tipikal damsel in distress yang butuh perlindungan seorang lelaki ksatria. Ada juga yang cantik dan sakti dengan kepandaian silat yang hebat, seperti Xie Longnu. Sayangnya karena dia tidak punya empati, karena sejak kecil dia kurang bergaul dalam masyarakat. Xie Longnu malah tak punya tujuan hidup apapun kecuali hidup bersama Yang Guo. Ya, hidupnya bergantung pada pria bernama Yang Guo. Atau ada juga wanita cantik, cerdas, dan berilmu silat hebat, seperti Wang Rong. Tapi Wang Rong juga bucin pada Guo Jing. Dia tidak bisa mandiri, bahkan terlalu memanjakan anak hingga membelanya habis-habisan, walaupun anaknya melakukan dosa besar. Ada juga Zhao Min, si putri Mongol. Yang jelas bukan tokoh utama wanita paling hebat karena sifatnya yang licik dan kejam. Zhao Min tega menghancurkan perguruan silat masuk Shaolin dan membantai banyak warga dunia persilatan demi kejayaan bangsanya Mongol. Saking bucinnya, dia rela mengkhianati bangsanya sendiri demi Zhang Wuji. Lalu siapa yang bisa kita contohkan sebagai wanita yang sangat mandiri tanpa perlu bantuan dari protagonis pria? Wo Xingtong. Ia cantik dan memiliki kepandaian ilmu silat tinggi seperti banyak tokoh lain. Empatinya tinggi karena tak bisa berdiam diri melihat ketidakadilan di depan mata. Wo Xingtong bukan wanita bucin, walaupun jelas ia jatuh cinta pada Chen Jialo, dan Chen Jialo juga terlihat jatuh hati pada Wo Xingtong. Ketika Wo Xingtong melihat Chen Jialo mengalihkan perasaannya pada Kasili, ia tidak menjadi benci atau setidaknya tidak peduli pada kemalangan Chen Jialo dan Kasili. Malah ketika Chen Jialo dan Kasili berada dalam bahaya di kampung bala tentara Qing, Wo Xingtong tetap datang menyelamatkan mereka, walau sempat dituduh ingin membiarkan mereka tewas atas nama kebencian. Wo Xingtong jelas punya kepribadian kuat. Tak terpengaruh untuk bertindak buruk hanya menuruti perasaan benci. Kebesaran hatinya membuat Wo Xingtong bisa melewati perihnya hati dan perasaan. Wo Xingtong memang pernah merasa sedih dan patah hati hingga pergi menyepi di lereng Tianshan untuk sementara waktu. Tapi itu suatu hal yang manusiawi. Tapi Wo Xingtong kembali lagi ketika tenaganya dibutuhkan oleh teman-temannya. Namun, hal yang membuat kita menempatkan sosok Wo Xingtong di peringkat teratas daftar wanita protagonis terhebat adalah kriteria kepemimpinannya. Wo Xingtong adalah komandan militer yang tangguh. Taktik perangnya brilian, sangat ketat dan tegas dalam organisasi pasukannya.
Ini memperlihatkan sosok leadership dari seorang Ho Jingtong. Kehebatannya ini diperlihatkan ketika dia memimpin pasukan Uighur menghadapi invasi pasukan Manchu, dinasti Qing yang ingin merebut wilayah Uighur. Jumlah pasukan Manchu lebih besar 3 kali lipat dibandingkan pasukan Uighur. Selain itu, pasukan Manchu dipimpin oleh Jenderal Zhao Hui, seorang jenderal besar yang syarat pengalaman. Bahkan ahli strategi dari kelompok Bunga Merah, Xu Tianhong, yang dijuluki pada saat itu adalah Zhuge Liang dari dunia persilatan, takjub dengan kejeniusan dari Ho Jingtong dalam menciptakan taktik untuk menghancurkan pasukan musuh yang jumlahnya berlipat lebih banyak. Dengan taktik yang brilian serta pengorganisasian pasukan yang ketat, Ho Jingtong mampu memimpin pasukan Uighur menghancurkan bala tentara dinasti Qing hingga menewaskan 30.000 tentara, hampir setengah dari total jumlah pasukan musuh. Bahkan perangkap dari Ho Jingtong hampir saja merenggut nyawa Jenderal Zhao Hui. Sayangnya, ketika dinasti Qing mengirim pasukan untuk kedua kalinya, Ho Jingtong sedang sakit dan tak dapat memimpin pasukan, sehingga akhirnya kelompok Uighur dihancurkan dan wilayahnya ditaklukkan oleh dinasti Qing. Ya, tak ada protagonis wanita dalam dunia Jinyong yang sesukses Ho Jingtong dalam memimpin pasukan tempur. Wang Rong berbagi peran dengan Guo Jing. Taktiknya pun bisa dibilang tidak original karena mengandalkan buku taktik dari Wu Mu, peninggalan Jenderal Liu Fei. Zhou Min malah cuma namanya saja komandan, karena pada dasarnya pasukan yang di bawahnya berada di bawah komando dari kakak dan ayahnya. Ajeng adalah jenderal perang. Dia bukan seorang komandan perang. Yang mengejutkan, sosok protagonis wanita terhebat justru bukan dari etnis Han, yang menjadi pusat glorifikasi mayoritas karya Jinyong. Yang dipilih Jinyong justru seorang gadis muslim dari etnis minoritas Uighur. Dia adalah Ho Jingtong, yang dijuluki Nona Baju Kuning, dengan tutup kepala beriaskan bulu burung berwarna hijau jamrut. Itulah ulasan tentang Ho Jingtong. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video lainnya.